Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung. Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung, terus kau bertarung, we are stay behind you. Oke. Back to Pomo Bola. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, sekarang kita nggak berdua kan? Karena kita ditemui Cipuk Nenek. Nah, ini enak banget guys. cobain dulu lah. Ini sedikit lagi karena dari tadi kita sambil makan. Duluan ya. Oke. ACL tuh kemarin yang biasanya King Persib suka ngeremontadain tim Lion City Sailors. Terakhir pertandingan sama Lion City Sailors kan kita seri. Belum pernah kalah lah. Belum, di ACL 2 musim ini belum pernah kalah. Terus kan biasa comeback lawan tim-tim lain, remontada. Ngeremontada biasa lah. Sekarang ngerasain di remontadain gimana? Sebenarnya starting line up tuh udah bagus, emang nggak ada yang salah, nggak ada yang. Nggak, kalau menurut orang ada yang sedikit berbeda lah. Beckham starter. Jadi ya so far emang yang diturunin kemarin tuh ya emang itu sih emang itu mau gimana lagi, emang bagusnya itu. Tapi mungkin menurut orang sih ya Beckham seharusnya bukan starting. Karena kenapa? Dan Lucho bukan menjadi super sub. Menurut harusnya orang dibalik. Seharusnya dibalik. Karena Beckham kalau jadi super sub selalu game changer. Dia pembeda. Tapi itu Lucho. Tapi respect sama permainan kemarin gitu lah. Cukup adrenalin membalas gol gitu. Adalah permainan cukup menegangkan lah. Pertandingan yang cukup menegangkan lah kemarin. Terus lagi Persib match sebelumnya lawan Selangor kaget kan dia. Kaget. Baru mulai udah jujur ya. Kan? Terulang lagi di Lion City Sailors. Itu dia video itu ya emang itu kelas sih, umpan dari belakang kan, terus kelas counter attack. Enggak, lagi mau build up gitu langsung ke depan. Emang Persib kan garis pertahanannya tinggi. Di setengah lapang. Di setengah lapang. Dari awal gitu semua. Dari awal pertandingan gol pertama juga pertahanan Persib di setengah lapang karena emang ngepres. Teja telat nutup, dicip lah bolanya. Dan emang pemain itu juga berbahaya nih. Emang bagus. Positioning di game itu emang nggak kebaca menurut orang. Tiba-tiba dia di belakang, ya sama kayak Baros lah. Tiba-tiba dia di belakang, tiba-tiba dia di depan, tiba-tiba dia defense, tiba-tiba dia nyerang. Baik kita kalah. Sama pemain depan Sailor. Kalah. Itu udah kalah. Biasanya ngantongin striker lawan, ini nggak kekantongin. Nggak bisa. Soalnya menurut orang emang nggak tahu kenapa ya, emang dilihat dari awal babak pertama pun emang kita Bojan mungkin emang ngejar menang. Emang kita yang menguasai bola, menguasai permainan. Miskom kata orang di pertahanannya, ya. Di defensifnya kita kurang banget itu. Dari cara kebobolannya. Walaupun emang kita sedikit kecewa ya, sekelas AFC nggak ada VAR ya. Ya, itu kita nggak usah, kita no comment lah. Emang tapi ya wasit kita kepinggirin dulu lah, itu memang mau gimana kita protes juga, nggak ngaruh apa-apa lah. Tapi ya pasti ada rasa kecewa yang sekelas AFC. Mau keluar gimana juga, itu handball tuh kan, si pemain Sailor nggak handball kan. Iya. Nggak ada VAR tuh gitu, terus banyak pelanggaran. Bahkan gol kedua juga itu bisa offside, indikasi offside. Terus yang paling geuleuh ke pemain siapa? Diogo Costa pemain. Diogo Costa pemain licik. Lo bisa lolos kartu kuning lah minimal. Enggak licik ya, mungkin emang karena mereka sedang mendominasi sih. Pelanggaran kotor. Handsball si Diogo Costa. Iya. Terus provokator. Mungkin emang dia posisinya lagi
Ya dia juga pengen menang nih. Jadi mengusahakan segala cara, mungkin itu yang dikecewakan kita. Sekelas pemain sedingin Barros yang nggak pernah emosi dingin, dia emosi anjing ke si Diego Costa. Ya karena emang dia sedikit nakal lah ya. Nakal. Dan sama wasit gak kena minimal kartu kuning lah. Kalau kemarin ada kartu kuning dia bakal Diego Costa enggak ada. Oh si etanya si nyerangnya penyerang striker etanya. Minimal kalau kemarin si Costa dapat kartu kuning bakal agak mikir-mikir mau nakal lagi, cuman gak dapat banget. Si wasitnya juga aneh, handsball jelas-jelas. Tapi ya udahlah, itu kita move dari situ. Kita move on aja. Kita bahas golnya dulu kali ya. Gol-gol Persib skema indah semua. Indah semua. Tom Haya playmaker assist di game itu sih. Dari Kornal, gol pertama Kornal itu yang dia passing ke Berginho. Berginho sih. Berginho. Lupa lah antara Barros sama Berginho. Berginho kalau nggak salah, Berginho passing lagi ke Haye, langsung di passing ke Butros dan Butros langsung syuting. Dan jujur itu pasti hafalan latihan. Dan itu pun bikin kiper Sailors mati langkah. Itu tuh Butros nempatin bola ke ujung itu tuh bukan kebetulan. Emang udah hafalan. Dan mungkin padahal kesempatan kita bikin gol banyak sebenarnya, karena dilihat dari permainan Lion City Sailors juga banyak miskom menurut orang. Dari segi defensifnya juga ada miskom. Emang antara back dan kipernya gitu beberapa kali banyak miskom itu. Tapi ya mungkin balik lagi itu bukan rezeki kita. Bukan rezeki lah. Jujur orang walaupun Persib kalah tapi orang nggak malu, karena kalau yang nonton gamenya pasti ya tahu Persib lebih bagus mainnya. Emang lebih bagus. Cuman emang balik lagi bukan rezeki sih. Pertama pertahanannya kemarin banyak. Cuman itu menurut orang mah error pertahanannya. Soalnya dari babak pertama juga banyak yang si Tomei passing ke Ricardi nggak ke kontrol, yang lepas. Miskom. Banyak gitu kan. Kayak nggak tahu ada internal atau dari babak pertama juga Beckham passing ke Tom Hai itu miskom. Tom Hai marah kan? Iya. Langsung lari. Tapi Tom Hai itu selalu tanggung jawab, dia ngejar bola lagi. Itu emang miskom. Terus kedua bisa aja nih kalau feeling orang ya kan, si pelatih Sailor juga pinter ya, maksudnya ngelihat gol pertama semudah itu gitu, maksudnya bisa proses golnya gitu kan lombol. Jadi dia kan alhasil 3 gol Sailor kayak gitu semua kan. Bisa aja itu sebagian dari ternyata Persib emang lemah digituin tuh. Kalau sekali masih bisa dibilang kesalahan, error lah. Tapi ini 3 kali. Beda dari permainan Persib sebelumnya. Kalau misalnya kapan sih kita lihat maksudnya tuh Persib nyerang abis gitu. Biasanya Persib lebih di nunggu momen, nunggu sabar. Tapi ini kan biasanya ngasih musuh yang pegang bola. Ini kan lebih Persib yang ngepres, Persib megang lebih ke memainkan permainan di situ. Tapi menurut orang malahan Sailors yang mainin permainan Persib seperti biasa. Dibalikin sama Sailors. Pelatihnya pinter. Jadi kan biasanya kalau tim main di kandang sendiri pasti menguasai kan. Iya. Ini malah Sailor malah yang ngasih. Yang ngasih bola dan emang itu ampuh. Itu tuh Sailor gak megang bola tuh bukan karena Persib yang lebih nguasain. Bisa aja karena mereka yang sengaja. Karena di balik misal permainan yang lebih banyak bola itu kan lebih banyak juga kesalahannya juga. Iya. Waktu Bojan tuh nggak salah waktu udah unggul 2-1. Dia tetap ngegas. Gak salah karena belum kill the game. Belum. Selisih 1 masih rawan kan, belajar dari leg 1 udah unggul 1-0, di ujung jadi 1-1. Nah, Bojan tuh mau ngulang kesalahan yang sebelumnya. Dia walaupun udah unggul 2-1 tapi Persib gak tunggu, masih tetap gas. Dan di babak kedua juga masih kayak gitu nih permainan. Iya, emang itu. Dan mengecewakannya pemain penggantinya nggak ada yang menurut orang nggak ada yang signifikan pembeda sih. Nggak ada. Iya, makanya orang aneh. Walaupun mungkin kan banyak perdebatan juga katanya nih kalau tengahnya si Lucho, Haye, Klok tuh nggak bisa disatuin ya. Juga kan. Ya mungkin Beckham juga emang udah bener sih sebenarnya. Soalnya mungkin Beckham juga bukan di posisinya mungkin ya. Beckham lebih tajam di sayap, lebih pandangan kita ya. Iya, pandangan kita Beckham lebih tajamnya di sayap. Gopel Bali United di lewat. Iya. Kan itu juga proses gol si Andrew Jung kan dari Beckham di samping. Iya. Umpan ke Haye, itu gol kelas.
statement Bojan yang katanya beberapa dari pemain pengganti itu babak kedua ya bakal ada yang dicoret. Mau tebak-tebakan aja atau nggak usah disebut? Kalau menurut mana? Kita tebak-tebakan aja ya. Berdasarkan analisa kita lihat selama pertandingan di Liga sama di Asia ya. Tapi walaupun nggak tahu ya, ini mah cuman ini bayang-bayang aja lah. Anggap omongan aki-aki gede waduh, aki-aki gede waduh kan. Tapi anggaplah dia benar gitu, emang mau ada yang dicoret. Tapi kan nggak tahu beberapa pemain kan yang dimasukin banyak waktu babak 2. Mungkin kita anggapnya satu aja kali ya. Satu aja. Jangan banyak-banyak, satu aja. Mana dulu deh? Mana? Orang dulu. William. Nah ini William. Kedua Lucho tapi nggak juga William lah. William. Karena udah beberapa kali dia main kayak gitu. Dan di pertandingan terakhir juga lawan Lion City. Itu kan banyak yang umpan dia jadi goal kick kan? Jadi goal kick buat Tyler. Padahal itu bisa dijadiin peluang gitu. Seenggaknya on target lah. Selepas yang syuting itu jauh, tapi kan itu masih ada waktu kan. Ini yang ending tuh berapa kali, 2 kali atau 3 kali. Dia umpan chip atau gimana kan, malah goal kick. Ramon juga sering dimainin. Ya. Karena emang kalau disebut iyalah, kayak kita jujur akui lah, belum ngegolin. Kelas bekas top skor kan. Bekas top skor di Kamboja. Iya, udah match lebih dari 10. Lebih match dari belum ngegolin, ya kita sukar dipercaya ya. Iya. Kita juga khawatir gitu. Heading. Iya, itu kesempatan emas gitu. Emang kiper Tyler juga bukan kiper kaleng-kaleng, itu kiper mahal itu. Kiper mahal. Walaupun sebenarnya orang kalau dari lubuk hati terdalam tuh masih percaya sebenarnya kita. Jangan dulu masih terlalu cepat gak sih buat dinilai. Tapi mungkin dengan yang kita lihat performa permainan mungkin ya William ya lebih besar ya, lebih besar kemungkinan William, tapi by performa ya. Ya, tapi kita nggak tahu, itu balik lagi ke manajemen sama kepelatihan itu. Terus kan kalau misalkan William pun kurang berharapnya di Loan lah. Ya kan, kayak Tyron dulu kan di Loan pas balik lagi gacor. Malah jadi pemain yang paling vital, yang paling. Tapi belum tahu lah. Ya. Tapi kita juga percayalah ke manajemen sama ke pihak pelatih juga, kita percaya banget lah ya. Pandangan orang ya mending difokusinnya di Asia dulu lah, karena kan krusial tuh. Krusial. Lawan Borneo tuh kalau bisa menang, jangan kalah lah. Cuman orang seenggaknya seri aja lah lawan Borneo, masih oke lah seri. Tapi lebih fokusnya di Bangkok dulu. Di Bangkok karena kan kita belum aman nih. Soalnya Bangkok udah lolos itu. Udah pastikan lolos. Udah lolos ya. Harusnya kita juga lolos gitu. Kalau main imbang kalau kemarin imbang kita lolos. Sebenarnya ntar lawan Bangkok imbang juga kita lolos. Juara grup ya. Imbang. Soalnya poinnya sekarang sama ya. Sekarang poinnya sama aja kan, di atas. Bangkok udah lolos tapi kan. Bedanya itu. Dengan emang taktik Persib dipakai Tyler. Emang kan kalau emang Persib main kayak gitu. Dilihat total shoot on target, Persib banyak jauh unggul kan. Tapi si Tyler 3 shoot tuh 3 gol. Balik lagi sepak bola tuh bukan tentang siapa yang pegang bola, bukan tentang siapa yang ngegolin, yang bikin peluang lebih banyak, tapi tentang siapa yang bisa ngegolin dan menang. Itu udah sepak bola tuh. Tapi kasihan ya, tanggal 30 udah main lagi. Sepadat itu jadwal. Tapi ya satu keuntungan juga lah buat kita ya. Lawan Bangkok kita di kandang sendiri. Semoga gitu. full house lagi ya. Semoga ya dukungan dari Bobotoh juga dengan datang full house, menambah full house, jadi menambah stamina pemain sama dukungan juga, mental juga kebantu lah gitu. Comeback stronger King Persib. Kita semua percaya. Semua peluang masih ada, masih banyak, masih bisa kita raih lah. Semangat buat para pemain, manajemen, kepelatihan. Dan Bobotoh udah pasti. Jangan banyak ngehujat. Percaya aja, udah kita dukung terus aja. Jangan tiba-tiba jadi pelatih sosmed. Nah, udahlah kita percayain ke Bojan. Semoga hasil yang kita inginkan bisa kita raih lah.